Dan kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan kembali perbincangan. Kali ini saya mau ke Mas Dhani Amrul Ihdan. Mas Dhani, data-data pasti sudah dikumpulkan ya oleh pemerintah pusat mengenai okupansi, kemudian keterbatasan ICU. Nah, kebijakannya yang ditempuh, yang diambil dalam waktu dekat ini apa? Ya, pertama tentu koordinasi yang intensif ya antara pusat dengan daerah dan juga di satuan tugas yang selama ini berjalan sudah baik. Ini kita optimalkan dengan melakukan monitoring dan evaluasi kepada data detail di lapangan. Nah, sehingga kalau kita melihat kepada referensi dari WHO untuk kapasitas ruang ICU kan dijaga, dipertahankan supaya tidak lebih dari 60%. Nah, itu memang ada space agar supaya mengantisipasi eskalasi ataupun pandemik yang lebih besar. Sehingga memang idealnya itu dijaga di angka 60% ke bawah. Nah, kalau sekarang sudah terisi 70%, maka pemerintah perlu untuk segera memfokuskan untuk menambah ruang-ruang ICU, baik itu bekerjasama dengan rumah sakit swasta, maupun juga menambah ICU baru di rumah sakit yang existing. Nah, selanjutnya juga, yang ketiga juga perlu diperhitungkan tentang okupansi rate dari ICU yang existing untuk kemudian pasien yang memang sudah kondisinya lebih baik untuk segera dipindahkan kepada ruang perawatan atau kepada Wisma Atlet untuk pasien yang memang kondisinya sudah lebih baik. Sehingga angka interval dia untuk berada di ruang ICU juga bisa ditekan apabila tingkat kesembuhan sudah mulai membaik. Dan kita juga sudah melihat berkat dedikasi upaya yang dilakukan oleh rumah sakit, oleh tenaga medis, alhamdulillah walaupun angka positif kita kemarin meningkat di angka 4.000 lebih, 4.400 lebih, tapi angka kesembuhan kita juga cukup baik dan sedikit di atas angka rata-rata dunia. Nah, itu semua karena treatment 3T yang kita lakukan dalam khusus adalah masalah treatment yang dilakukan oleh para tenaga medis juga sudah cukup baik sehingga angka kesembuhan juga baik. Nah, itu beberapa upaya bagaimana kita memperbaiki pelayanan dan juga untuk menghindari dari ruang ICU yang over capacity. Ya, Mas Dhani, kalau kita bicara soal penambahan ICU kan bayangannya adalah penambahan ICU yang siap pakai begitu ya. Nah, kalau dibayangkannya kan ICU siap pakai itu kan ditunjang oleh beberapa faktor, ada alatnya, tenaga medisnya, ruangannya, itu kan juga tidak mungkin instan gitu. Nah, ini mengakali hal seperti ini gimana? Sejak beberapa waktu yang lalu, rumah sakit pemerintah, rumah sakit TNI dan juga rumah sakit BUMN terutama ada pusat rujukan COVID ya, rumah sakit BUMN itu rumah sakit milik Pertamina, rumah sakit Pertamina Jaya itu juga ada ruang ICU yang kapasitasnya juga diperbaharui dan beberapa rumah sakit lain, rumah sakit moduler di Simpruk juga ada di-upgrade beberapa fasilitasnya sehingga itu untuk mengantisipasi apabila ada kita kekurangan ICU. Itu dari sisi pencegahan atau penambahan dari ruang ICU. Tapi di sisi lain, kita juga melakukan pencegahan agar supaya tidak terjadi outbreak. Sehingga dengan adanya PSBB, kemudian juga kita evaluasi pemberlakuan PSBB ke depan, ini kita hindari untuk timbulnya klaster-klaster baru. Karena timbulnya pasien masuk ke ruang ICU, kita kan juga harus dari hulunya. Kalau ini bicara hilir ruang ICU. Tapi kita harus bicara juga dari sisi hulunya. Hulunya adalah meningkatnya angka karena beberapa klaster-klaster baru yang ditimbulkan. Nah, klaster-klaster baru inilah yang kita harus eliminir dengan baik itu pengetatan protokol kesehatan maupun mereview secara total dari sisi aspek visibility tadinya atau dari sisi fitnya dalam sebuah infrastruktur bangunan itu. Katakanlah meningkatnya angka pasien atau konfirmasi positif pada klaster perkantoran. Nah, ini perlu dilakukan dari sisi hulunya adalah perbaikan sistem, tidak hanya protokol kesehatan 3M-nya, tapi juga kelayakan ruangannya, ventilasi udara, masuknya cahaya matahari, AC, kebersihan, filter, utilisasi ruangan, kapasitas ruangan. Nah, ini juga perlu diperhatikan di sisi hulunya. Sehingga kalau hilirnya sudah baik, dan kita tingkatkan kapasitas ICU dan rumah sakit,
ruang isolasinya ditambah, tapi juga di sisi hulunya ini kita harus mesti perbaiki untuk menekan angka rujukan ke rumah sakit, bahkan ke ruang ICU. Nah, hulunya inilah juga yang menjadi concern kita bersama, kasar-kasar perkantoran, sehingga kita, pemerintah, meminta agar dioptimalkan peranan satgas masing-masing perkantoran. Jadi kalau ada satgas nasional, satgas daerah, di perkantoran kan juga harus ada satgas-satgas di perkantoran. Dan kalau sudah ada satgas perkantoran, itu dioptimalkan lagi perannya. Untuk apa? Untuk mencegah hulu timbulnya transmisi secara lebih besar pada klaster-klaster perkantoran. Kami juga akan berbincang dengan salah satu keluarga pasien COVID-19, Wiwan Setiawan. Ya? Wiwan Setiawan, selamat pagi Mas Wiwan. Selamat pagi. Mas Wiwan, sebelumnya kami turut berbelasungkawa. Mas Wiwan, boleh diceritakan pengalaman pribadinya seperti apa, Mas? Salah saya sih ada pengalaman untuk ICU ya. Pada tanggal 19 September itu sekitar pukul, Papa diperiksa sekitar pukul 9, ditelepon oleh dokter jantung di rumah sakit. Memberitahukan kondisi almarhum papa saya bahwa nafasnya semakin berat dan penyerapan oksigennya semakin sedikit. Dan kondisi papa sekarang sudah pakai oksigen yang ada balonnya gitu kan, dan direkomendasikan untuk diantrikan masuk ICU karena ICU masih penuh kondisinya. Sekitar pukul 12 gitu, saya ditelepon dari bagian dada anestesia memastikan bahwa keluarga mengizinkan untuk diantrikan di masuk ICU. Nanti dan dijelaskan juga nanti masuk ICU akan dipasang ventilator dan beberapa alat pembantu lainnya. Nah, sekitar pukul 4 sore saya dapat WA tuh dari dokter jantung kalau kondisi papa saya mengalami penurunan kondisi. Gitu kan. Terus pukul 5 papa saya udah dalam keadaan kritis. Tapi itu belum masuk ICU, masih diantrikan itu. Kurang lebih sekitar hampir 7-8 jam lah masih diantrikan. Pukul 5 lebih dari 17 sore saya ditelepon dari perawat bahwa papa sudah dinyatakan meninggal. Itu pengalaman saya sih. Jadi ICU masih antri padahal kondisi papa udah berat kayak gitu loh. Oke, berarti tadi total berapa jam menunggu antrian ICU? Jam 9 itu saya dikasih tahu sama dokter ya. Jadi jam 5.15 itu pun sampai bapak saya meninggal belum dapat, masih antri itu. Saya sekitar 7-8 jam lah. Oke. Belum masuk. Ya, Mas Wiwan dan keluarga atau komunikasi dengan dokter di rumah sakit sempat nggak mencari rumah sakit rujukan lainnya? Enggak. Jadi waktu itu kita ke beberapa rumah sakit. Emang dirujuk ke rumah sakit itu. Rumah sakit ya, salah satu rumah sakit di Malang itulah. Jadi menunggu antrian di satu rumah sakit atau juga dibantu carikan ICU di rumah sakit lain, Mas? Enggak, ya di situ diantrikan di rumah sakit itu tempat papa diisolasi. Oke. Kalau boleh tahu usianya papa berapa, Mas Wiwan? 66 tahun 9 bulan. 66 tahun ya. Nah, waktu dinyatakan COVID, apakah papa juga punya penyakit penyerta komorbid? Saya sih taunya waktu dikasih sama dokternya. Jadi papa ada jantung, ada paru-paru, ada penyumbatan darah, ya komplikasi bapak itu sebenarnya. Ada diabetes juga. Baik, nanti kita lanjut lagi ya berbincang dengan para narasumber kami, tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi? Segera kembali. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi, saya akan ke Mas Dhani. Mas Dhani, mungkin terakhir dari Mas Dhani, ini bisa dipastikankah oleh pemerintah secepat apa penambahan ruang ICU ini akan mungkin dirasakan oleh masyarakat? Ya, pertama kami ucapkan belasungkawa ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un kepada semua keluarga korban dan khususnya tadi kepada Mas Iwan. Semoga Mas Iwan dan keluarga juga semua sehat-sehat walafiat. Amin. Nah, kedua tentu penanganan untuk saat ini selain dengan kapasitas ruang ICU dan juga beberapa pencegahan yang dilakukan untuk menghambat transmisi, juga ruang-ruang isolasi juga ditambah. Jadi beberapa rumah sakit moduler yang dikelola oleh rumah sakit BUMN juga berupaya untuk ditambah kapasitasnya. Demikian pula beberapa fasilitas kesehatan lainnya, Vaskes,
juga dioptimalisasi peranannya selain daripada kelengkapan alat-alat untuk penunjang ICU. Jadi seperti ventilator juga ada penambahan, sehingga beberapa belanja pemerintah khususnya di bidang kesehatan, di Kementerian Kesehatan juga penyerapan dari anggaran kesehatan untuk perlengkapan penambahan ICU dan juga perlengkapannya seperti ventilator dan lain sebagainya juga anggarannya sudah terserap juga cukup baik. Saat ini sudah 20% penyerapan anggarannya dan kita dorong agar bisa lebih optimal lagi penyerapan anggaran ini agar bisa segera diutilisasi ke beberapa rumah sakit rujukan. Di samping itu, peranan rumah sakit swasta ini harus kita kolaborasikan beberapa rumah sakit swasta di bawah Persi untuk juga bisa mendukung ini, menyiapkan sarana dan prasarana termasuk juga ruang-ruang ICU-nya. Sehingga karena sekarang refocusing kepada penanganan COVID, tentu kita juga mengajak dan meminta rumah sakit swasta juga mengoptimalkan peran dari utilisasi ruang ICU-nya, termasuk ruang isolasinya diperuntukkan bagi pasien-pasien COVID. Nah, di samping itu juga penagihannya juga kita perbaiki agar rumah sakit swasta yang menangani pasien COVID juga tidak mengalami kesulitan untuk melakukan penagihan kepada BPJS atau kepada pemerintah sehingga cash flow-nya juga tidak terganggu. Jadi kalau kita bicara penanganan, juga kita bicara manajemen rumah sakitnya, kita bicara juga manajemen penagihannya sehingga dari sisi hulu, ke hilir dan proses bisnisnya juga bisa berjalan lebih baik lagi. Demikian, Mas. Baik, terima kasih Mas Dhani. Tadi sudah berbincang. Tadi kalau misalnya bicara soal hulu juga ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Mas Dhani dan juga pemerintah. Seperti kasus di Wakil Ketua DPRD yang menggelar acara dengan mengumpulkan massa. Itu pekerjaan yang harus mungkin dititipkanlah ke Mas Dhani dan juga jajaran ya. Sekali lagi Mas Dhani terima kasih. Saya mau ke Dr. Dewi. Dok, kalau mendengar pengakuan salah satu korban pasien yang tadi kita dengarkan sama-sama di wilayah Malang, apakah kondisinya juga berbeda jauh nggak dengan ada yang di RSPAD? Ada nggak yang sampai harus menunggu berlama-lama ngantri ICU sehingga akhirnya tidak bisa tertolong lagi? Tidak, kami tidak ada kejadian seperti itu. Memang yang diutamakan untuk masuk ke dalam ruang ICU COVID, kita punya ruang ICU kan bukan hanya untuk kasus COVID, kita ada beda gedung lagi yang penanganan untuk kasus-kasus yang lain, ya kasus kecelakaan, kasus yang memang butuh pasca operasi, itu kita ada di gedung yang berbeda agak jauh di depan. Tapi khusus untuk ICU COVID dengan 19 kapasitas tempat tidur tadi, nah yang diutamakan adalah pasien-pasien yang sudah butuh ICU posisi ada di gadar COVID. Di gadar atau di IGD-nya RSPAD khusus COVID. Itu kita alhamdulillah tidak ada. Jadi kalau misalkan tadi kan tidak selalu full gitu ya. Begitu ini butuh segera kita masukkan seperti itu. Nah, pada antriannya adalah kalau dari rumah sakit luar yang ingin mencari ICU, nah disitulah harus ditahan-tahan dulu, tidak bisa langsung merujuk karena kan nanti menjadi tidak tertangani karena tempat kita penuh. Seperti kita tahu bahwa penanganan di ICU kan tidak secepat itu. Demikian. Oke, saya mau ke Prof. Zubairi. Prof, tadi Mas Dhani sudah mengatakan bahwa pemerintah sudah melakukan berbagai upaya, salah satunya adalah menambah ruang-ruang ICU baru. Sudah sejauh mana kalau Prof mengetahui penambahan ICU baru dan kemudian adakah evaluasi dari ID sendiri mengenai rumah sakit yang mungkin sistem alokasi pasiennya ini masih juga belum patuh dan juga belum jelas dalam arti isolasi tidak diperuntukkan untuk yang berat sedang, yang sedang ataupun berat, kemudian ICU yang memang khusus berat, seperti itu Prof? Ya, jadi misalnya datanya begini, yang sudah dikerjakan kan ada tambahan 13 rumah sakit umum daerah yang statusnya dialihkan untuk khusus COVID. Satu. Yang kedua sedang untuk menambah 26 rumah sakit swasta. Rumah sakit swasta kan mempunyai ruang rawat inap dan mempunyai ICU. Jadi diharapkan dengan 26 rumah sakit swasta tambahan itu akan mencukupi untuk beberapa minggu ke depan. Nah, sedangkan tadi kalau misalnya saya pelajari di Malang, ya
ikut berduka cita semoga husnul khotimah tadi yang telah meninggal. Itu sebetulnya kan rumah sakit Malang ada yang punya ICU ada beberapa, namun kalau misalnya penuh kan bisa juga dirujuk ke Batu dan ke beberapa rumah sakit sekitarnya. Jadi itu memang jejaring itu menjadi amat penting, walaupun sekarang harus mulai dipikirkan penambahan rumah sakit umum daerahnya dialihkan sama juga seperti Jakarta, dan rumah sakit swastanya saya kira beberapa provinsi mulai perlu memikirkan agar rumah sakit swasta juga diminta untuk sebagian menjadi rumah sakit rujukan COVID. Ya, Prof. Itu harus disiapkannya sekarang. Prof, tadi Prof menyebutkan fungsi koordinasi ya antar rumah sakit gitu. Nah, yang terjadi sekarang ini fungsi koordinasinya seperti apa dan siapa yang seharusnya bertanggung jawab untuk mengkoordinasi semua info di rumah sakit ini masih tersedia sekian, di rumah sakit ini masih tersedia sekian, sehingga ketika ada pasien yang datang pun sudah tahu gitu data real time-nya. Iya, itu pertama memang ada call center masing-masing rumah sakit rujukan. Namun kemudian kadang-kadang kendalanya adalah ini kan proses yang dinamis. Jadi pada hari ini mungkin ada 10 di ICU yang kosong, namun mendadak penuh. Kemudian jadi memang kadang-kadang tidak mudah dilakukan karena itu WHO memberi batasan 60%. Jadi kalau di atas 60% memang mulai lebih sulit untuk mencari tempat sewaktu kita memerlukan. Jadi pengalaman saya merujuk itu memang rata-rata sukar, bahkan ada waktu saya lihat harus dirawat di rumah sakit yang tempat saya kerja penuh. Saya tanya ke beberapa rumah sakit juga penuh, keluarga pasien juga mencari juga nggak ada. Saya minta tolong 2 dokter lain untuk mencari rumah sakit rujukan, akhirnya ketemu namun hanya tinggal 1 tempat tidur dan ya itu dalam waktu cukup tepat sih 1 jam, namun 1 jam ataupun 1 jam itu baru tahu tempatnya dan nanti rujukannya mungkin makan waktu 4-5 jam. Itu banyak artinya untuk seseorang yang gawat yang harus masuk ICU misalnya. Jadi memang kita memerlukan tempat tidur yang lebih banyak dan ICU yang lebih banyak untuk minggu-minggu ke depan lagi. Jadi mohon antisipasi masing-masing kota, masing-masing provinsi. Baik, terakhir saya mau ke Mas Iwan. Mas Iwan. Satu lagi, apalagi yang kasus yang masih aktif di Indonesia itu masih sekitar 55.000 lebih. Jadi memang harus gerak. Itu menjadi perhatian juga ya pastinya ya. Terakhir Mas Iwan, harapannya Mas Iwan sebagai orang yang sudah merasakan pahitnya kehilangan keluarga tercinta akibat menunggu antrian ICU. Harapannya seperti apa, Mas? Kalau saya sih harapannya ya kalau melihat kondisi pasien seperti itu, kondisi berat, benar harus diusahakan. Saya kemarin sih nggak sempat dirujuk ke rumah sakit yang lain juga, jadi di rumah sakit tempat papa saya menginap. Jadi kalau bisa ya diutamakan lah kondisi, karena kondisinya kan sudah berat. Kalau yang ringan kan bisa ditunggu dulu, bisa. Jadi yang berat diutamakan. Jadi lebih berkoordinasi lah antar rumah sakit di Malang. Jadinya pasien juga keluarga juga bisa tenang di rumah. Karena papa saya juga kita nggak bisa kontrol papa saya, karena kan kita nggak boleh jenguk kan, kita by WA aja, by telepon aja. Gitu. Baik. Terima kasih Mas Iwan, sekali lagi kami turut berduka cita atas meninggalnya ayahanda tercinta. Prof. Amin. Dr. Dewi, terima kasih juga. Terima kasih. Sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Semoga sehat selalu. Amin. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sesaat lagi kita juga ada informasi menarik lainnya, Bayu.